Halo, balik lagi ke channel YouTube gua. Bukan. Punya saya ini, Pak. Punya. Halo, baik. Tapi serius gue tuh udah lama lo nggak bikin kayak gini loh. Jadi agak sedikit kagok kalau misalkan opening. Perdana berarti ya. Perdana setelah sekian lama lo nggak bikin kayak gini. Berarti khusus banget ini gua. Spesial buat lo. Spesial, pakai telur kan? Pakai telurnya 2. Halo semuanya, balik lagi channel Gali Pradana Official. Dan kali ini gue punya segmen baru, yaitu adalah obrolan senja di Papua. Jeng. Nanti gue kasih musik. Cica horor ya. Lo bisa lihat di belakang gue penampakan nanti. Ini kita kayak lebih ke kayak segmennya uji nyali sih, tapi anyway, jadi di sini gue itu udah selama 1 bulan ada di Papua. Sekarang khususnya ada di distrik Masire, penugasan di sini karena gue lagi ngejalanin proyek pembangunan menara yang ada di tanah Papua. Dan karena itu gue pengen bikin satu segmen namanya adalah obrolan senja di Papua, Pak. Jadi segmen obrolan senja di Papua itu gue mau ngajak ngobrol siapapun yang terlibat dalam pekerjaan gue di sini maupun dalam sosial gue di sini gitu loh. Ya. Jadi nanti tamunya beda-beda. Dan ini yang pertama adalah lu dari tim logistik. Perkenalkan diri silahkan, monggo Pak Bro. Oh, nama gue Muhammad Jumali. Gue di Papua ini udah kurang lebih 2 bulan lebih, Pak. Mantap. 2 bulan lebih ya. Pertama kali gue ke Papua tuh gue ke Kabupaten Waropen. Cuman sehari sih, Pak. Korek lu, Bang. Dari Waropen gue ke Serui. Karena pekerjaan gue kan baiknya di Serui. Di Serui. Gudang ya? Gudang di Serui. Gudang di Serui. Ya? Untuk logistik gudangnya di Serui. Dari Serui gue dialihkan ke Waropen lagi. Karena juga di Waropen kan ada gudang. Nah, dari Waropen itu gue baru beranjak ke distrik-distrik, salah satunya ini distrik Masire. Yang sekarang gue tempatin ini. Sebelumnya lo kemana aja? Sebelum ke Masire kan? Sebelum ke Masire, itu gue ke pertama kali gue intip distrik itu Wapoga, Pak. Wapoga. Ini ada kejadian unik di Wapoga nih yang menurut gue lucu, Pak. Apa tuh? Lucu banget, maksudnya gue nggak nyangka gitu. Gue tuh diomelin orang lokal, Pak. Diomelin gue sama orang lokal. Gimana ceritanya? Maksudnya lu diomelin? Iya, literally diomelin. Diomelin gue. Pertama kali gue turun banget dari kapal nginjek daratan Wapoga. Diomelin gue. Kok bisa? Itu karena misi komunikasi, Pak. Karena kan untuk penugasan di Wapoga itu ada tim saya namanya Hendra. Sebelumnya beliau yang udah pernah ke sana. Ini kedua kalinya beliau ke Wapoga itu ajak gua karena biar gua tahu situasi di sana seperti apa. Iya betul. Lo ke situ tuh sama Hendra. Ini juga maksudnya miskomunikasi ini. Itu yang ngomongin gua tuh namanya Bapak Thomas. Bapak Thomas, mohon maaf. Bapak Thomas, Anda kenapa ngomelin teman saya? Bapak Thomas, mohon maaf. Lupa kan sebut nama lagi. Oke, udah Bapak Thomas. Apa masalahnya lu sama Bapak Thomas? Itu karena beliau yang punya lahan untuk sandar kapal di situ. Oh, sandar kapal material kita tuh. Beliau yang punya lahan di situ. Memang karena kan untuk di Wapoga itu tidak ada sinyal, Pak. Tidak ada sinyal, tidak seperti di Masire. Masire masih merdeka Masire lah masih ya. Ada sinyal. Tapi untuk di Wapoga itu sama sekali tidak ada sinyal. GSM telepon pun susah. Tidak ada. Tidak ada. Jadi memang pengiriman sebelumnya itu sebelum gue ngikut ke Wapoga itu, Hendra ini teman saya ini itu cari Bapak Thomas untuk perizinan di situ. Cuma berhubung Bapak Thomas ini sedang di Waropen, jadi nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Makanya kenapa pas gue pertama kali nginjek tanah Wapoga tuh kebenaran beliau ada di lokasi, langsung lah beliau tegur kita. Dikiranya nggak koordinasi kali memang. Karena emang nggak ada kontak yang bisa kita hubungi, Pak. Oh iya sih, karena basically di sana nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Itu di Wapoga, Pak. Wapoga. Buset, baru sandar kapal kena omel. Nggak ada koordinasi. Dikiranya nggak ada koordinasi, padahal emang udah ada koordinasi. Saya ada koordinasi. Terus juga
Ini di distrik Inggris. Inggris ini menurut gua distrik yang apa ya? Yang banyak banget apa yang berkesan sama gua lah, khususnya buat Bapak Sekretaris Kampung Somiangga. Terima kasih banyak. Saya lupa namanya, nggak bisa sebut. Bapak Sekretaris Kampung Somiangga. Oke. Beliau nih yang udah nampung gua di sana. Maksudnya ngizinin gua buat istirahat di rumahnya. Jadi Bapak Sekretaris Somiangga, terima kasih udah terima teman saya di sana. Makasih banyak Bapak. Kalau ke Jakarta berkabar ya. Widih. Bapak monggo silakan ke Jakarta. Nanti semua biaya ditanggung sama teman saya. Ada Abang Okto. Halo, Abang Kakak Okto. Okto. Kita lagi bikin ngobrol-ngobrol pembicaraan santai. Siap. Seputar Papua. Ini Kakak Okto. Ini namanya Bang Okto. Salah satu teman saya di distrik Masire. Ini teman gue banget nih, CS gue ini di Masire ini. Sohib banget. Tos dulu dong kita. Ini juga yang mempermudah pekerjaan saya di Masire, Pak. Yoi. Berkat Kakak Okto ini dan Kakak Hugo ya. Dengan Bang Hugo. Bang, aduh, saya tidak ada kursi. Enggak apa-apa, saya mau pinjam tempat cas. Oh iya, cas dulu. Inggris ini apa ya? Gue tuh di Inggris Pak 3 hari nggak lama gue. 3 hari. 3 hari nggak lama. Beliau ini Bapak Sekretariat ini, gue tuh minta apaan aja dikasih Pak. Serius. Maksudnya minta apaan aja Mas? Misalnya kayak gue minta makanan lokal tuh seperti apa sih? Itu gue disediain, itu udah bikinin hari itu juga. The best makanan apa tuh yang pernah lo makan? Apa ya? Banyak sih ya. Salah satunya papeda. Papeda itu maksudnya gue itu hari ketiga gue di papeda, hari terakhir gue di Inggris. Awalnya gue malam hari kedua mau injak hari ketiga, gue bilang sama bapak ini, sama beliau ini, Pak saya mau nyobain papeda dong, seperti apa rasanya. Saya ke Inggris perihal papeda tadi Pak. Oh iya, gimana tuh papeda? Gue ini bilang sama Bapak Sekretariat Kampung Somiangga. Bapak saya mau coba makan papeda, bisa tidak? Kata dia siap, besok kita bikin. Langsung gitu? Besok, gue malam ngomong besok langsung bikin. Serius? Terus. Dan gue di situ sampai segitunya, maksudnya beliau nih respect banget gitu. Iya, benar-benar ya. Pendatang, karena emang sebelumnya juga beliau rumahnya ini sering disinggahi oleh pendatang, Pak. Jadi mungkin memang karena beliau sudah terbiasa dan memang pada dasarnya orang baik. Nggak semua orang terima kayak gitu loh. Iya ya kan? Orang baik. Apalagi mau direpotin loh. Bener, akhirnya lo makan papeda nggak? Besoknya gue nggak jadi Pak. Padahal udah mau dibikinin. Gue juga penasaran soalnya rasa papeda, dalam arti papeda yang bener-bener real dibuat di Papua ya. Karena tangan Papua langsung gitu kan. Itu gue emang udah bayangin, maksudnya bukan berarti gue nggak bisa makan papeda di Pulau Jawa sana ya. Mungkin juga banyak yang jual. Banyak, Jakarta mah banyak juga. Gue pengen ngerasain apa ya, feelnya tuh bener-bener gue makan papeda nih di Papua langsung. Cuman itu sangat disayangkan, gue malam itu nyari sinyal itu ada di salah satu sekolah SMP itu dekat dengan rumah beliau. Malamnya gue ke situ untuk komunikasi dengan tim yang di Waropen. Serui. Besok pagi gue udah harus ke Waropen. Jadi gue nggak sempet itu namanya makan papeda di sana. Tapi lo ada agenda ke Inggris lagi? Mudah-mudahan ada. biar lo bisa makan papeda ya. Tapi emang gokil sih. Sayang banget sih. Mudah-mudahan ada Bapak Kepala Sekretariat di Inggris Somiangga. Bapak Kampung. Kalau misalkan nanti teman saya datang ke sana lagi, papedanya tolong disiapkan. Tapi saya terima kasih banyak loh teman saya diterima. Tapi unik Pak, gue tuh di selama di Inggris tuh gue makannya tuh jarang nasi. Iya kah? Gue tuh makan pisang mentah yang direbus, terus temennya tuh lauknya tuh tumis daun singkong sama daun pepaya. Pisang mentah direbus. Pisang mentah kan sepet bro. Cuman direbus dia Pak. Direbus itu nggak ada sepet-sepet. Cuman memang kalau direbus juga teksturnya masih agak keras, dia nggak terlalu lembek. Itu agak keras, dan itu makan temennya tuh lauknya tuh
tumis daun singkong sama daun pepaya. Tapi enak, asli enak. Enak asli. Kenapa nggak nasi? Maksudnya kenapa Ada nggak nasi, ada nasi. Cuman beliau ini bilang sama saya, kalau saya makan seperti ini, itu dari pagi sampai malam itu baru bisa makan lagi. Oh, karena kenyang. Karena emang kenyang pak. Oh, pisang memang kenyangin sih pisang. Makan emang, gue tuh makan 2, itu emang kenyang banget asli. Buset. Kenyang banget beneran. Lo harus nyobain lah. Harus ya. Cobain di sini juga bisa mungkin bikin. Gue gak mau seniat itu sih. Itu Inggris sih. Gila, tapi pengalaman lo keren banget sih di Inggris. Selain Inggris, habis Inggris lo ke distrik mana lagi? Gue ke distrik Soy Mambai sama Risei. Soyo Mambai sama Risai. Itu bisa ditempuh jalur darat. Karena kan sebelumnya Wapoga Inggris itu harus jalur laut. Harus laut. Itu naik speed. Naik speed ya, kapal cepat ya. Kapal cepat. Nah itu unik juga pak di Wapoga itu. Ketika kita mau masuk muara Wapoga itu pertemuan arus pak antara air laut dan air muara. Air muara. Yang itu, warnanya beda itu kan. Itu emang arusnya gede banget itu asli. Wah, gede banget itu. So naik speed gimana? Nah, itu gue maksudnya ya di pasrah aja. Udah pasrah aja. Udah pasrah. Ya cuman alhamdulillah gue nyampe. Ya kalau lo nggak nyampe lo nggak di sini anjir sekarang ngobrol sama gue. Tapi ada kejadian gue tuh selama perjalanan ke Inggris juga gue ada kejadian unik. Itu kalau normal perjalanan laut itu dari Waropen ke Inggris paling 4 jam 5 jam. 4 jam 5 jam itu normal. Itu gue 12 jam pak. Kok lama banget? Karena emang cuaca lagi buruk-buruknya itu. Ombak lagi tinggi juga. Lagi tinggi-tingginya. Itu gue berangkat jam 5:30 pagi sampai sana itu jam 5 baru sandar kapal. Lu berangkat jam 5:30 5 pagi, nyampe sana jam 5 sore. Jam 5 sore. Hampir 12 jam cuy. Gue tuh naik kapal namanya kapal KM 23. Itu kapasitas tonasenya itu kurang lebih 15 ton. 15 ton kapasitas. 15 ton. Waktu itu diisi berapa? Itu gue isi kurang lebih karena kan itu estimasi 15 ton Pak, tapi juga nggak dimuat sampai 15 ton secara kapasitas. Itu kurang lebih gue 12 ton. 12 ton lo isi 12 ton material itu. Gelombang. Dari pertama datang sampai gue sandar itu hujan. Itu gue naik kapal. Lu nggak kebayang sih Wah, gua udah gue maksudnya ya Allah, gue tuh udah nahan mual, nahan mau muntah. Iya, makan aja gue pasen karena emang nggak mau nyampe gue kena masuk angin. Masuk angin. Penting. Oh, iya kalau perut kosong Penting, di tengah iya. laut angin kenceng. Karena ya gue kan? bangun tidur tuh emang langsung berangkat. Nggak ada namanya sarapan apa enggak, cuman gue di kapal emang awal berangkat gue dibikin kopi sama ABK kapalnya. Iya lo berangkat jam 5:30 gila. Lanjut ke Soy Mambai, di Soy Mambai sama Risei. Soy Mambai sama Risai. Itu bisa ditempuh perjalanan darat Pak dari Waropen. Dari Waropen? Dari Waropen bisa ditempuh perjalanan darat. Di situ sih gue nggak ada kejadian yang unik sih menurut gue, cuman apa ya? Ada salah satu tim dari mitra CME itu mereka kan karena sudah bermukim di sana kan, mereka sudah tinggal di sana duluan. Itu lebih ke cerita horor Pak, asli lebih ke horor. Horor gimana? Nah ini di desa Wainui, mereka tinggal di desa Wainui. Itu sebelum desa Dawa. Di Dawa itu masih ada listrik Pak, sama seperti di sini dia ke genset, cuman emang dengan jam nyala itu nggak nentu. Nah di Wainui ini sama sekali tidak ada listrik Pak. Sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak ada listrik. Genset gitu? Nggak ada. Sama saya gelap. Malam tuh bener-bener gelap. Oke. Gelap asli. Nah ceritanya gue datang ke situ malamnya nih, mereka baru banget kejadian horor itu. Apa tuh? 5:30 itu ada di deket balai desa Wainui, dan gue tuh pernah ke situ balai desa itu. Ke situ gue di depan balai desa Wainui itu ada. Ini gue merinding asli. Gue takut sih asli. Kayak baju putih cewek gitu, rambutnya. Gue asli gue merinding nih gue. Iya lu bilang merinding, gue juga merinding sih. Cewek di balai desa. Di depan balai desa di pinggir jalan. Itu 5:30 Pak, masih terang Pak. Masih terang, belum gelap banget lah. Gelap tapi emang belum terlalu gelap banget. Itu ada yang lihat?
Itu tim CME. Tim CME itu lihat. Tim CME itu lihat. Dia lagi bawa motor. Ketika lihat itu langsung tarik gas, udah nggak mikir. Yang penting jauh dari itulah. Dan beberapa tim pun memang bercerita mereka mengalami kejadian seperti itu. Bahkan ada salah satu tim yang saat itu sedang sakit malaria, kalau salah malaria. Itu dia minum pagi tuh, minum obat masih ada, Pak. Obat tuh di rumah masih ada. Masih ada tuh. Nah, ketika mereka pergi ke lapangan, rumah dikunci. Rumah dikunci. Pas ketika jam istirahat mereka pulang, yang sakit ini, yang bersangkutan ini sakit, mau minum obat, itu obatnya nggak ada. Nggak ada. Padahal di tempat itu, tempat dia naruh itu. Di tempat itu dinaruh. Gini gue nggak tahu itu apa karangan mereka atau tidak, tapi memang hampir semua cerita seperti itu. Dan obat itu ketemu itu besok paginya. Besok pagi. Itu ada di samping rumah di bawah pohon pisang. Kok bisa di sana? Nah itu dia bingung itu gua, maksudnya banyak banget kejadian-kejadian unik. Bahkan ini juga ada cerita, ada namanya Pak Joko. Pak Joko itu dengan Pak Ali dari pihak CME juga. Itu kejadian jam 7:30 malam. Itu dia dari salah satu desa mau pulang ke kontrakan ke Wainui dari desa sebelah. 7:30 itu kejadian sama Pak di Balai Kampung Wainui. Itu cuman posisinya yang membedakan itu di belakang Balai Kampung, di titik set tower yang mau kita dirikan. Di belakang itu. Di belakang itu ada yang manggil, Pak. Ada yang manggil hitam besar, saya merinding. Dipanggil. Ngambil gini. Dipanggil. Pada lihat itu teman-teman. Ada lihat. Ya cuman mau bagaimana, mungkin ya mungkin apa ya, udah jadi hal lumrah buat mereka hal seperti itu di sana itu. Makanya sono tuh kalau malam mau kebelet pup itu mendingan ditahan udah. Mendingan ditahan karena di sana juga air susah sama seperti di Masire ini. Tapi memang itu ada yang lihat itu. Ada itu gede hitam. Gede, iya, itu pada Joko dan Pali melihat. Beliau tuh melihat. Genderuwo kah? Tidak tahu itu saya. Jangan disebut biasanya kalau kita ngomongin. Tapi Masire aman sih kayaknya. Masire aman. Alhamdulillah sejauh ini sih aman, nggak ada yang aneh-aneh. Sejauh ini aneh. Nah di itu aja sih buat cerita selama di 4 distrik itu, Inggris, Wapoga, Soimambai sama Rise. Ini kali kedua gue ke distrik Masire. Gimana? Buat gue unik ya. Gue pertama kali datang ke Masire itu lagi susah air, Pak ya. Iya, kita lagi susah air. Asli lagi susah air. Sedangkan di sini tuh tidak ada yang jual makanan matang. Matang tuh nggak ada. Makanan matang nggak ada, dan air juga susah. Di sini air cuma dari air hujan. Itu gue ada cerita unik juga. Pertama kali gue nginjek ke Masire dengan Bro Gali ini. Gue mau masak nasi, itu nggak ada air. Ada air bekas malam cuci piring di ember. Air cuci piring, air hujan buat cuci piring, dan udah gue campur pakai sabun colek. Besoknya gue mau masak nasi nggak ada air. Nah gue masak nasi pakai air itu. Bentar deh, air bekas cucian piring yang udah ada sabun coleknya, lu pakai buat masak nasi. Ya mau gimana, karena nggak ada air kan. Terus habis itu lu suguhin nasinya ke gue lagi. Itu saking susahnya nggak ada air gitu. Berarti gue pernah makan nasi pakai sabun dong. Pernah kalau doang gue juga kan makan. Makanya buat kalian yang di kota-kota besar, khususnya di Jakarta, di Pulau Jawa itu lebih harus bersyukur sih untuk air. Itu lebih hemat. Kalau mau pergi jangan lupa tutup keran di rumah-rumah, itu jangan terlalu buang-buang air lah. Karena di sini saya merasakan sendiri, maksudnya di sana memang sepele. Tapi di sini air setetes itu memang bener-bener berharga. Bener-bener berharga banget di sini, karena di Masire ini itu air itu kalau nggak ada hujan kita nggak ada air. Jadi di belakang rumah itu ada penampungan air, itu penampungan air hujan. Kalau air hujan nih, terus ada pipa-pipa yang kita bikin kayak ngerucut ke tempat penampungan airnya itu.
Dan sekarang gue baru tahu kalau misalkan lu pernah masakin nasi gue pakai air sabun. Iya kan? Air sabun plus air cucian Iya piring. mau gimana? Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak Itu gitu. pertama kali gue datang ke Masire. Gurih ternyata air sabun. Dan ini kali kedua gue Kali kedua. ke Masire. Gimana kali gitu? Kali kedua gue ke Masire udah nggak terlalu kaget sih Pak, karena juga sebelumnya gue udah pernah kesini. Jadi gue udah tahu situasi seperti apa di Masire, kondisi alamnya seperti apa. Jadi gue juga Udah kenal juga sama udah orang-orangnya. kenal dengan orang-orang lokal sekitar. Jadi gue juga lebih apa ya, kemarin sebelum berangkat ke Masire lebih baik persiapan sih. Nah itu Lebih baik persiapan. baik persiapan. Itu buat teman-teman di kota-kota besar sana, gue sih cuman mau pesen buat kalian lebih bersyukur karena banyak saudara-saudara kita yang jauh lebih beruntung ketimbang kalian di sana, lebih menghargai dalam apa ya, dalam segi waktu, lebih menghargai dalam apa, lebih hemat ke hal-hal sebenarnya hal sepele menurut kalian, tapi menurut kami di sini yang sudah merasakan itu hal sangat apa Ya jadi iya sebelum Penting lah. kesini pun gue ngerasa kayak air, listrik. Terus baterai handphone, baterai laptop itu kayak hal-hal yang ya udah gampang lah, santai. Gampang. Kita mau mandi tinggal puter keran ada air, kita mau buang air ada puter keran ada air, kita mau ngecas handphone kapanpun kita mau ada, ya kan, ada listriknya. Kita mau nonton TV sampai TV-nya lupa kita matiin juga it's okay gitu It's kan. okay. Tapi di sini nggak bisa begitu. air nunggu hujan, listrik pakai genset. Itu harus bayar tiap hari Kita harus listrik. bayar tiap hari. Di sini gue 30 bayar Pak berapa Pak? 65 Sehari. sehari 65.000. Di sini tuh bayar listrik tiap hari. Listrik itu 5 liter di sini dan itu pun nggak 24 jam. Iya kan. Jadi cuman nyalanya itu tadi sekitar jam berapa? Jam 8 jam setengah 9 lah. Setengah 9. Sampai nanti jam 5 subuh biasanya, jam 5 jam 4 gitu. Baru habis itu nggak ada listrik lagi Nggak ada seharian. sama sekali. Jadi benar-benar di sini tuh Masire itu istimewa sih. Istimewa sih. Ini salah satu pelajaran mungkin ketika nanti gue pulang ke Jakarta juga, ya gue bisa sampaikan kepada teman-teman di sana yang tadinya hidupnya boros dengan hal-hal seperti listrik, air, ya gue bisa mengingatkan mereka lah. Betul, dan minimal dari kitanya sendiri pun bisa berubah, Pak. Bisa berubah, itu Dari yang gue kitanya harapin. bisa lebih mensyukuri nikmat walaupun sekecil apapun itu. Heeh. Karena ternyata mandi dengan air bersih itu syukur yang sangat luar biasa loh. Nikmat yang sangat luar biasa loh. Ini gue udah 3 hari Pak nggak mandi. Iya, gue niatnya tadi sore mau mandi kan. Cuman karena bikin konten kita nggak mandi deh jadinya. Dan salah satu nih yang kalian harus tahu, mungkin dulu awal pertama kali gue mau ditugasin di Papua, yang gue tahu tuh Papua keras. Iya betul. Itu dia Pak. Papua tuh apa rawan, tapi itu nggak semua daerah yang kalian bayangkan seperti itu. Khususnya di daerah pesisir yang seperti di Waropen, di Seru itu Men. aman sih. Aman dan gini. Yang gue kagetnya tuh gini. Ternyata setelah gue di sini, gue stay di sini, gue berinteraksi dengan masyarakat di sini, orang itu ramah-ramah. Nah di sini salah satu nih Ramah banget. attitude itu bener penting banget di Papua. Iya, bener. Attitude. Itu tuh benar-benar dijaga di sini. Ramah dan yang hal unik di lingkungan sini itu ketika kita bertemu dengan masyarakat, mau itu ketemu pagi, mau itu ketemu siang, mau ketemu sore, mau itu ketemu malam, kita menyapa. Walaupun nggak kenal. Nggak kenal. Selamat Makanya pagi. kenapa saya percaya attitude penting Pak. Iya, itu tuh seperti penting sekali di sini. Warganya super the best, ramah, istimewa pokoknya. Jadi tidak semua pandangan kalau misalkan tanah Papua itu keras atau bagaimana itu enggak. Setelah gue dan Bang Jum ngalamin sendiri di sini, warganya baik. Bah, gue punya cerita. apa itu? Kemarin kan gue kena malaria, sampai sekarang belum sembuh. Iya. Jadi bro ini lagi sakit men. Gue lagi sakit kena malaria. Iya. Tapi udah ada yang rawat, jadi aman. Jadi sepulang gue dari puskesmas Pak, di sini kan ada puskesmas. Sepulang gue dari puskesmas, tetangga itu langsung ngetok pintu. Tok tok tok. Selamat sore Mas. Mama dengar kabar Mas sakit ya. Ini Mama bawakan masakan. Gue dibawain ikan goreng sama tumis daun pepaya.
Ay. Baru gue pulang dari puskesmas. Sebaik itu, terharu asli Padahal nggak gue. kenal. Padahal nggak kenal. Maksudnya nggak kenal, langsung kayak gitu. Sebaik itu gitu orang sini. Makanya gue seperti menemukan saudara di sini. Makanya maksudnya iya. Dan itu harus apa ya, kalau ditawarin apa-apa tuh di sini tuh harus lo terima, jangan ditolak. Jangan ditolak karena itu memang bentuk kebaikan mereka buat kita. Salah satu apresiasi mereka Apresiasi untuk mereka. pendekatan kepada kita ya. Betul. Tapi sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Kontennya nggak 18 plus ini kan. Apa-apa, konten gue mah nyantai. Santai, bebas Cuman lah ini ya. kita kurangnya kopi doang. Kopi nggak ada kopi. Namanya juga episode pertama. Ngomong apa lagi kita? Apa kayak gue lebih gue bersyukur banget kepada apa ya, ke tempat kerjaan gue udah nugasin gue di Papua ini, jadi gue banyak banget pengalaman baru di hidup gue untuk gue ceritain ketika gue nanti pulang ke Jakarta, untuk gue ceritain nanti ke anak gue, ke saudara-saudara gue. Oh iya, lu udah punya anak ya? Gue udah punya anak, Pak. The Gue udah best. punya anak 2. Lu punya anak 2? Anak 2. Oh itu. Bini target sih 4. Tapi belum di approve. Udah pengajuan belum? Baru pengajuan sih, belum di approve doang cuma. Parah. Istrinya Pak Jum kalau nonton. Sama lo target punya bini 4 Enggak, gue katanya. bercanda lah. Tapi kalau emang dia ngizinin ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, kepengen semua laki-laki tuh, Pak. Iya Lu sih. kalau lu udah nikah pasti lu pengen nambah. Lu pasti ngerasain nikmatnya rumah tangga tuh seperti apa. Gue gak mau cerita gak enak ini, gue mau cerita nikmatnya aja ya. Biar gue buru-buru gitu ya. Itulah. Tapi gue kayaknya nggak mau dia punya bini 4 deh. Kalau bisa mah lebih. Ada di Thailand, bininya 9. Ya, gila. 8. Gila. Dia kerjanya cuman tato doang. Nato doang. Nato. Artis Itu- satu dia. Iya, dia artis 1. Itu bininya 8. Itu satu kamar tuh bininya 2. Pikiran gue langsung traveling kemana-mana. Iya. Oke, pokoknya itu dia episode pertama kita di obrolan senja di Papua. Dari tadi senja, sekarang udah malam. Oh ya, di Papua itu lebih cepat 2 jam daripada di tanah Jawa. Jadi kalau di Jawa mungkin jam 6, di sini sudah jam 8. Itu dia. Untuk episode pertama, terima kasih banyak yang udah nonton. Buat kalian yang mau tanya-tanya seputar kehidupan di Papua atau apapun itu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe juga, like, share, dan komen apapun yang kalian pengen komen supaya rame aja videonya, karena gue udah jarang upload video, Pak. Jarang. Jangan lupa subscribe channel gua. Oh, lo di channel YouTube. Baru rencana sih. Ya udah, tulis apa nama channelnya, Pak? Kira-kira apa nanti namanya? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Ada rencana. Habis ini lo bakal bikin ya? Iya. Pas lo bikin karena gue bikin kan? Buat kenang-kenangan juga kan? Kenangan juga sih. Tapi emang the best sih. Jadi kayak gue sama Pak Jum ini termasuk orang yang bisa dikatakan beruntung. Beruntung dalam arti kita bekerja penugasan ke tanah Papua. Dan itu kalau misalkan bukan karena pekerjaan, mungkin gue pribadi gue nggak bakal kepikiran pengen kesini. Nggak kepikiran sama Nggak kepikiran, sekali. nggak kepikiran. Kalaupun ada rencana liburan ya nggak pernah kepikiran ke Papua gitu. Karena Makanya juga selama ini gue ditugasin paling ke apa, masih di Pulau Jawa sih, keluar pulau, keluar kota doang sih, Pak. Ini baru pertama kali gue nyebrang ke Papua. iya. Gue tuh pertama kali ke Papua, apa ya yang ada di pikiran gue, Papua ini apa ya, keras. Tapi ternyata tidak Ternyata seperti sama sekali. itu. Oke. Baik. Itu dia. Thank you banget Pak Jum. Terima kasih banyak Terima kasih buat juga. waktunya. Pak Gali buat ngeluangin waktunya buat berbincang-bincang Yo. seputar distrik-distrik di khususnya Waropen ya. Oropen. Khususnya Waropen. Ya, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Mungkin bakal jadi cerita buat anak cucunya Pak Jum nanti. Dan buat gue juga nanti kalau misalnya udah punya anak sama cucu, tapi lagi OTW punya istri dulu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai di sini dulu buat episode kita yang pertama. Nanti semoga bakal ada bintang tamu yang lebih keren lagi. Gue bakal undang siapapun teman-teman gue yang ada di sini. Mungkin nanti Abang Okto juga bisa, teman-teman juga bisa, atau dari pokoknya banyak deh. Di sini teman gue banyak banget pokoknya, Pak. Jadi banyak banget teman-teman gue di sini. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Gue Gali Pradana. Subscribe. Bang Jum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.